semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Di videoku kali ini aku ingin membagikan weekly planner. Nah, apa sih itu weekly planner? Nah, kalau kalian penasaran, tonton terus videoku sampai habis ya. Nah, sebelumnya aku minta maaf ya kalau di dalam suaraku ini masuk suara kayak orang ngaji gitu. Soalnya di dekat aku tuh deket masjid, rumah aku deket masjid. Jadi kalau lagi ada orang pengajian itu pasti kedengeran keras dari rumahku. Jadi aku minta maaf ya kalau seumpama masuk di record ini. Nah, balik lagi ke tema tadi, yaitu adalah weekly planner. Ya, siapa nih di sini yang sudah punya kebiasaan dari kecil bikin weekly planner? Lebay sih kalau dari kecil, maksudnya dari remaja bikin weekly planner. Weekly planner ini penting loh. Nah, pertama-tama aku mau bikin shape-nya dulu, jadi biar lucu gitu. Aku mau pakai kertas lipat ini. Aku mau pakai warna biru, pink, hijau, sama kuning dan merah. Nah, jadi pernah nggak sih kalian merasa pergantian hari itu cepet banget? Kalau iya sama kayak aku. Jadi 24 jam itu terasa singkat, sehingga banyak pekerjaan yang masih menggantung dan target meleset. Salah satu penyebabnya yaitu adalah kegagalan kita dalam menetapkan prioritas dan memanfaatkan waktu yang ada. Memang kita tuh kayak sibuk gitu, jadi nggak sempet bikin kayak gitu. Tapi tujuan yang diharapkan tak kunjung tercapai. Itu tuh karena udah waktunya kalian bikin weekly planner ini. Nah, jadi apa sih weekly planner itu? Jadi weekly planner itu merupakan schedule atau jadwal rencana kegiatan yang akan dilakukan selama 1 minggu. Jadi dirangkap gitu selama 1 minggu. Schedule tersebut dapat ditulis secara manual dalam buku agenda khusus ataupun secara digital. Kan sekarang udah banyak ya kayak aplikasi-aplikasi yang mengenai catatan weekly planner kayak gitu ya. Jadi tak sedikit yang menganggap membuat weekly planner itu buang-buang waktu. Padahal faktanya weekly planner itu justru membantu kita dalam memanfaatkan waktu yang tersedia. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, aku tuh bikin bentuk macam-macam. Ada yang awan, aku bikin rumput, aku bikin segitiga. Nah, kalau kayak gini tuh terserah kalian, sekreatif kalian mungkin. Kalau kalian nggak punya kertas origami, aku tuh nggak punya. Kalau yang apa-apa nggak usah pakai, kalian pakai kertas biasa aja. Kalian hias di kertas kalian. Nah, kalau ada yang tanya kayak gini, siapa sih yang paling butuh weekly planner ini? Nah, aku jelasin ya sambil aku gunting-gunting. Nah, pada dasarnya semua orang tuh butuh weekly planner. Hanya saja yang paling disarankan adalah orang-orang yang kurang disiplin terhadap waktu. Contoh nih ya, kalau kalian tuh ada jadwal full hari ini, tapi kalian tuh sering telat ataupun nggak tepat waktu, itu kayak menggeser waktu yang lain. Padahal waktu kan berharga ya dan nggak bisa diulang lagi. Nah, itu berarti kalian tuh sudah waktunya bikin weekly planner. Jadi yang kerjanya padat, terutama yang pelupa ini harus bikin. Dengan adanya catatan rencana kegiatan selama 1 minggu, diharapkan tidak ada tugas-tugas yang terbengkalai lagi. Oh iya, mohon maaf ya kalau suaranya agak
bindeng, soalnya aku posisinya ini masih pilek, jadi dimaklumi ya teman-teman. Kemudian manfaat weekly planner apa kak? Jadi membuat weekly planner sama sekali tidak menimbulkan kerugian, justru manfaatnya sangat banyak sekali. Contoh nih, weekly planner memuat beberapa daftar kegiatan yang disusun berdasarkan tingkat urgensi masing-masing, sehingga kita menjadi tahu mana yang kegiatan yang lebih prioritas didahulukan dengan mana yang kegiatan lain yang bisa diselesaikan setelahnya. Kedua, membantu kita mencapai target tepat waktu. Ini wajib banget bagi yang pelupa ya. Target-target yang dulunya sering meleset dari jadwal yang diperkirakan, kini bisa jadi lebih tepat waktu dicapai, sebab dengan adanya weekly planner ini otomatis kita akan menyelesaikan kegiatan yang paling penting terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu menghemat waktu. Membuat weekly planner ini juga memungkinkan kita menghemat waktu, sebab kita tahu apa-apa saja yang harus diselesaikan setiap harinya. Jadi bukan lagi mengingat-ingat tugas apa yang terlewatkan. Kemudian keempat yaitu adalah menjadi pribadi yang lebih disiplin. Nah, dengan adanya keteraturan jadwal setiap hari, secara tidak langsung mendidik kita menjadi pribadi yang lebih disiplin terhadap pemanfaatan waktu dan tanggung jawab. Kemudian kelima, meningkatkan daya konsentrasi. Karena ingin mencapai target tepat waktu, kita akan berusaha semaksimal mungkin fokus terhadap apa yang sudah kita kerjakan ataupun terhadap apa yang akan kita kerjakan, karena itu sudah ada jadwalnya, jadi kita ngerti kita akan ngapain, jadi kita nambah konsentrasi kita ya gitu. Kemudian yang keenam, produktivitas meningkat. Orang-orang yang terampil memanfaatkan waktu sebaik mungkin sudah pasti lebih produktif dibandingkan orang-orang yang senantiasa lengah. Karena semakin banyak pekerjaan yang dapat dirampungkan tepat waktu, semakin banyak hasil yang diterima kelak. Nah, ini aku udah potong-potong ya, sudah aku bentuk-bentuk, dan ini waktunya aku tempel-tempel. Kemudian yang ketujuh yaitu adalah membuat hari-hari terasa lebih menyenangkan. Keteraturan membuat batin merasa lebih tenang. Kenapa? Karena semua kegiatan telah direncanakan sebelumnya, berhasil diselesaikan tepat pada waktunya. Maka dari itu kayak kita tuh gak ada beban gitu loh. Kemudian yang ke-8 yaitu adalah punya catatan yang bisa dibaca atau diakses ulang kapan saja. Nih, banyak orang yang lupa telah melakukan apa aja di masa lampau karena mereka nggak akan inget-inget apa yang sudah terjadi kemarin, karena kita tuh kayak menata masa depan, ngapain sih diinget-inget yang kemarin, kan sudah dilalui. Nah, ini tuh penting, jadi bisa ada evaluasi gitu loh. Jadi sulit dijabarkan bagaimana mereka bisa sampai pada titik ini. Namun lain cerita jika kita punya agenda weekly planner sendiri, kita dapat membaca atau mengakses kembali apa saja yang telah kita lakukan terdahulu dan menjadi bahan ajar di masa depan. Nah, setelah aku jelasin manfaatnya, terus artinya, jadi tahapnya gimana sih? Jadi tahap membuat weekly planner sendiri dibuat secara manual ataupun digital. Kan banyak ya aplikasi online yang sudah aku singgung tadi, jadi tidak usah bingung untuk memikirkan desainnya. Jadi tahap-tahap membuat agenda weekly planner sangat mudah. Dimulai dari yang pertama itu, tulis seluruh agenda kegiatan yang harus kalian kerjakan dalam 1 minggu. Kemudian jadi setelah kalian tulis di kertas kosong gitu, kedua, kelompokkan kegiatan tersebut berdasarkan jadwal pengerjaannya. Dan jangan lupa tulis segala sesuatu yang harus teman-teman ingat dalam pelaksanaan kegiatan kelak. Misal hari Selasa
teman-teman harus mengikuti gotong royong masal. Nah, ingatlah untuk selalu membawa masker dan sarung tangan sebab keduanya nyaris tidak pernah disediakan di panitia gotong royong. Nah, ini ya contoh punya aku ya, yang kuning itu aku kasih tanda to do list, yang artinya yang harus aku kerjakan 1 minggu ke depan. Nah, ini aku hias di sini di kertas kuning ini, kemudian aku nanti tulis di sini apa aja yang akan aku kerjakan selama 1 minggu. Kemudian setelah selesai menulis list atau jadwal agenda yang akan kalian lakukan selama 1 minggu, untuk kertas pink yang berbentuk awan itu aku tulis dengan prioritas. Apa sih maksudnya prioritas? Jadi kalau kita sudah bikin list itu tuh kita kelompokkan ke dalam prioritas menjadi 3 prioritas, yaitu adalah wajib, kedua tidak wajib, dan ketiga yang harus diselesaikan hari ini. Jadi di dalam kertas pink itu disekat menjadi 3 tuh. Jadi kan ada ya kegiatan yang wajib diselesaikan hari ini. Contoh nih, kalau kalian belajar ada PR kan wajib diselesaikan hari ini. Terus yang nggak wajib, contoh ada janjian sama teman-teman buat nonton gitu kan, nggak wajib, cuma tetap dimasukkan agenda. Dan ketiga yaitu adalah wajib. Contoh hari ini untuk cowok-cowok nih, misalnya hari Jumat nih, sholat Jumat itu kan wajib. Nah, jadi setelah kalian bikin list, kalian bikin prioritas juga. Jadi kalian tahu mana kegiatan yang harus didulukan, mana kegiatan yang bisa ditunda untuk di kemudian hari. Jadi kayak hangout ataupun nonton itu kan bisa ditunda di kemudian hari kalau seumpama hari itu kalian benar-benar padat ataupun hari itu kalian sibuk, waktunya full. Nah, ini tuh manfaat banget kalau kalian tuh bisa memprioritaskan kegiatan kalian. Jadi waktu kalian tuh benar-benar bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Kemudian setelah bikin prioritas di kertas pink, lanjut ke bawah sebelah kiri, yaitu yang kertas warna merah. Di situ aku tulis checklist. Nah, itu juga wajib. Jadi kalau kalian sudah selesai mengerjakan apa yang kalian tulis, kalian checklist di situ. Checklist ini fungsinya biar kita tahu, oh tugas ini itu sudah selesai dikerjakan, oh yang ini tuh belum. Jadi kita ngerti dan paham gitu loh, yang kita agendakan itu yang udah kita kerjakan dan yang belum. Jadi fungsinya checklist tuh di situ. Kemudian kalau sudah, di situ ada kertas biru yang aku gunting seperti pita, itu adalah evaluasi. Itu tuh penting juga ya buat aku. Jadi evaluasi itu adalah evaluasikan selama 1 minggu. Jadi 1 minggu itu sudah maksimal belum? Nah, 1 minggu itu target yang kalian inginkan sudah tercapai belum? Dan 1 minggu itu kalian sudah disiplin waktu belum? Nah, itu pentingnya evaluasi di situ. Maka dari itu evaluasi itu dibikin tiap minggu. Nah, kalau kalian sudah selesai membuat 4 kontimen tadi, yaitu adalah to-do list, prioritas, checklist, dan juga evaluasi, kalian isi. Jadi kalian tulis dulu agenda apa kalian 1 minggu itu dan mana prioritasnya, dan nanti kalau waktunya berjalan kalian isi checklistnya, dan di akhir di hari ke-7 kalian isi evaluasinya. Nah, itu aku kasih contoh ya, kalian bisa ikutin. Nah, sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir. Karena membuat weekly planner ini itu buat
kepentingan kalian masing-masing. Jadi kalau kalian disiplin waktu, kalian juga sendiri kan yang senang. Jadi di sini aku niatnya cuma membantu. Aku bikin weekly planner ini udah dari waktu aku SMA. Jadi aku sering banget bikin kayak gini karena aku ingat orang-orang sukses itu semua pasti punya rencana dan jadwal mereka masing-masing, sehingga mereka dapat menyelesaikan apa yang mereka sudah jadwalkan tanpa harus keteteran ataupun menunda-nunda pekerjaan mereka. Jadi kalian bisa ikutin ya. Sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga share ke teman-teman kalian jika dirasa video aku bermanfaat, karena berbagi itu indah loh. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Aku minta maaf ya kalau suaranya banyak yang masuk, bising sekali, kayak suara ayam, suara pengajian, suara bel kereta, suara burung. Nah, aku minta maaf ya karena memang aku bikin video ini di tempat terbuka dan di tempat aku tuh banyak sekali jadi kayak masih di pedesaan gitu di tempat aku. Jadi masih banyak ayam, masih banyak burung berkeliaran. Jadi mohon maaf ya. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton video aku, dan kalau kalian masih bingung kalian bisa komen di bawah ya. See you next video. Bye bye teman-teman.